Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di daily vlog saya kali ini di hari Senin ya, di Senin pagi. Nampaknya kondisi lalin cukup rame ya. Iyalah hari Senin pagi-pagi gitu loh. Pastinya waktunya jam berangkat kerja nih. Kali ini ada satu tema, lebih tepatnya kepengin curhat aja. Karena kemarin Yamaha Mio Gear saya sudah di servis ketiga ya, maksudnya servis gratis ketiga dari Yamaha. Dan apa aja sih yang dilakuin dalam servis gratis ketiga itu, dan kendala apa sih yang saya alami dalam rentang pemakaian sekitar 7.000-an kilometer ya, sampai saat ini. Pertama, yang saya rasakan dalam pemakaian 7.000-an kilometer ini seperti pada umumnya ya, yaitu keluhan hampir semua pengguna Matic, khususnya pengguna Yamaha Mio Gear 125 ini, yaitu timbulnya gredek di bagian CVT. Namun gredek itu kalau di unit yang saya pakai ini tidak terlalu terasa ya. Biasanya muncul gredek itu kalau masih dingin, kondisi awal-awal motor ini digunakan, kemungkinan di 5 menit atau 10 menit pertama. Itu pun tidak kontinu atau tidak selalu. Jadi misalkan kayak seperti ini, stop and go. Nah, kalau di 5 menit pertama setelah motor kita dihidupkan, itu timbul gredek sedikit aja. Gredek sedikit di awal kita tarik gas, timbul gredek sedikit, tapi langsung hilang. Nah, begitu di atas 5 menit atau kondisi mesin sudah hangat, biasanya gredek itu hilang. Semut seperti biasa, tidak terasa apa-apa. Seperti itu kondisinya setelah pemakaian 7.000-an kilometer. Dan keluhan lainnya di grip gas saya ini atau di handle gas ini sudah mulai apa ya namanya ya, ya udah mulai agak seret gitu dibandingkan dengan motor baru keluar dari dealer. Itu terasanya sangat ringan sekali putaran di grip gas ini. Ya kemungkinan karena pemakaian, jadi sudah ada partikel-partikel debu yang menempel. Karena dalam sehari-hari jarak tempuh Mio Gear saya ini pulang pergi ya, dari rumah ke kantor dan dari kantor ke rumah itu sekitar kurang lebihnya 50 km per hari. Itu untuk bekerja aja ya, dari rumah ke kantor, kantor ke rumah, itu sekitar 50 km. Belum lagi kalau misalkan di rumah ada keperluan ke warung atau kemana lagi, ke rumah kerabat atau ke rumah teman, ya sekitar 10 kiloan per hari.
Jadi seperti itu kendala yang saya alami pertama-tama. Dan kendala yang lain seperti yang terdapat di forum-forum Facebook ya, seperti lampu speedometer mati, itu tidak saya alami. Lalu aki cepat ngedrop, itu pun tidak saya alami. Alhamdulillah tidak ada kendala seperti itu. Lampu depan juga bekerja dengan baik. Lampu rem belakang juga masih nyala kondisinya, tidak mati atau tidak ada kendala. Sektor pengereman juga kemarin dicek, kampas rem depan masih cukup tebal, kampas rem belakang juga masih cukup tebal. Dan untuk selanjutnya apa sih yang di servis ketika kita melakukan servis gratis ketiga di dealer Yamaha? Sebetulnya hanya servis ringan, pengecekan dari ujung depan spakbor roda depan sampai ke lampu belakang. Jadi hanya itu yang dikerjakan. Dan penggantian oli pun itu sudah dikenakan biaya ya. Jadi kalau di dealer Yamaha itu tentunya ya oli Yamalup ya, standarnya Yamaha sekitar harganya 47 ribuan kalau nggak salah ya. Jadi yang gratis itu apa sih? Yang gratis itu hanya jasa servis. Begitu teman-teman semua. Oke, ini lampu merah, kita tunggu sebentar ya. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrolnya setelah lampu hijau. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Jadi kita lanjutkan lagi pembahasan tentang servis gratis ketiga pada Yamaha Mio Gear 125 ini. Jadi yang digratiskan adalah jasa servisnya aja. Tapi untuk melakukan servis CVT kita dikenakan biaya tambahan. Nah, kalau kita bicara CVT, bagaimana sih kondisi CVT Yamaha Mio Gear 125 ini pada saat di posisi 7.000-an kilometer? Ya seperti biasa, kalau kita pakai lumayan sering, itu banyak kotoran-kotoran yang terdapat di bak CVT ya. Kotorannya itu seperti apa sih ya? Residu-residu atau debu-debu halus, bekas gesekan V-belt. Nah, itu tentunya kan gesekan itu menimbulkan debu-debu halus ya. Nah, kalau debu-debu halus itu tidak dibersihkan atau kita biarkan berlama-lama, ya tentunya di dalam bak CVT itu akan sangat kotor sekali ya. Nah, itulah yang salah satu penyebab menimbulkan adanya gredek. Nah, kalau kita bicara gredek, bagaimana sih solusinya? Kemarin sempat saya konsultasi dengan mekaniknya. Jadi langkah awal ya standar aja, cukup dibersihkan bagian-bagian CVT. Jadi setelah dibersihkan, yang saya alami, gredek itu tidak timbul lagi. Tentunya kalau
spare part dari CVT atau bagian-bagian CVT ya, mungkin dari V-belt atau bagian-bagian lain saya kurang paham nama-namanya. Jadi yang bergesekan dengan V-belt itu kondisinya masih bagus ya, masih layak. Kata mekaniknya tidak ada baret, tidak makan sebelah. Itu kalau dibersihkan saja itu kemungkinan besar dapat mengurangi gredek atau bahkan gredek itu hilang. Dan alhamdulillah setelah dibersihkan bagian dari CVT Mio Gear 125 saya ini, gredek itu berkurang signifikan ya. Jadi kenyataannya gredek itu masih ada walaupun kita sudah melakukan servis CVT. Saya tidak mengganti part-part yang ada di CVT karena masih layak pakai semua gitu. Jadi V-belt juga masih bagus, tidak timbul pecah-pecah. Semua spare part seperti roller juga masih bagus, tidak ada peang. Rumah roller juga masih bagus. Jadi hanya dibersihkan saja seperti yang saya bilang tadi. Mekanik hanya membersihkan, tidak ada penggantian karena memang spare partnya masih layak untuk dipakai beberapa bulan ke depan. Tapi yang saya alami sampai saat ini setelah melakukan servis CVT, ya kalau awal-awal motor ini digunakan 5 menit pertama itu masih timbul gredek ya. Jadi kalau kita bandingkan pada saat sebelum diservis CVT-nya memang sudah timbul gredek. Begitu sudah diservis CVT-nya, gredek itu berkurang ya. Baik dari intensitas gredeknya, terus rasa dari gredeknya itu yang tadinya terasa banget gredeknya, ini mulai hilang atau agak halus gredeknya walaupun masih ada. Dan misalkan dihitung dengan manual, misalkan mulai tarikan gas 1, 2, 3, nah, gredek itu timbul sampai hitungan ketiga. Nah pada saat setelah dilakukan servis CVT, gredek itu hanya timbul pada hitungan 1, 1,5 atau 1, 2 hilang gitu. Dan kalau sudah dipakai di atas 5 menit atau motor sudah hangat, gredek itu sama sekali sudah tidak timbul untuk unit yang saya pakai ini ya. Jadi jangan dijadikan tolak ukur untuk unit-unit Mio Gear 125 yang lainnya, karena cara pemakaian, kondisi spare part itu tentunya berbeda ya. Dan keluhan gredek itu pun juga masing-masing orang merasakannya juga berbeda ya. Mungkin bagi saya gredeknya biasa aja, tapi bagi sebagian orang mungkin dirasa itu cukup mengganggu ya, cukup bergetar. Tapi kalau saya bandingkan dengan merek lain seperti contoh Honda Vario, Honda Vario 125 atau 150 pada unit teman saya yang saya rasakan itu masih jauh-jauh lebih parah Honda Vario. Begitu yang saya rasakan. Jadi kalau menurut saya gredek di Yamaha Mio Gear 125 ini masih lebih halus
masih mendingan lah dibanding merek lain begitu. Dan hanya itu aja yang dilakukan pada saat servis gratis ketiga. Jadi saya simpulkan, saya review lagi pada saat servis gratis ketiga di dealer Yamaha atau bengkel resmi Yamaha. Yang gratis jasa itu, gratis biaya itu hanya jasa servis mesinnya aja, bukan CVT ya. CVT kena biaya tersendiri. Dan untuk oli sudah dikenakan biaya sekitar 47 ribuan. Dan yang dilakukan lainnya itu hanya pengecekan. Kemarin juga saya sempat mengeluhkan sok depan yang jedak-jeduk. Kata mekaniknya itu tidak ada kendala atau kerusakan, tidak kendor. Jadi memang bawaan dari si Mio Gear 125 ini rata-rata bunyi jedak-jeduk. Jadi itu dulu yang dapat saya ceritakan, atau lebih tepatnya curhat mengenai Yamaha Mio Gear 125 yang saya pakai. Oh ya, unit yang saya pakai ini keluaran November 2021. Jadi untuk diketahui saja, unit yang saya pakai itu adalah keluaran November 2021 dan sudah melakukan servis gratis ketiga di posisi 7 ribuan kilometer. Oke, segitu dulu video saya kali ini. Next video akan saya buat lagi untuk mereview kondisi Yamaha Mio Gear 125 ini, karena masih ada satu lagi, kalau nggak salah servis gratis keempat. Jadi setelah servis gratis keempat nanti akan saya bikin video lagi untuk mereview. Dan mohon maaf karena pada saat penyervisan di dealer saya tidak prepare atau menyiapkan kamera, jadi tidak terekam. Tapi itulah keadaannya pada saat servis gratis di Yamaha. Oke, segitu dulu. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Seperti biasa, I'm gonna miss you. Bye bye and miss you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.